Sesudah Tribuana Wijaya Tunggadewi, Majapahit membuktikan bahwa peran perempuan adalah setara dengan kaum laki-laki dalam hak untuk menjadi seorang pemimpin negara. Fakta ini kembali dibuktikan dengan pengangkatan Sri Suhita sebagai Raja ke-6 Majapahit untuk menggantikan kedudukan Wikramawardhana, ayahandanya yang mangkat pada tahun 1427. Sedulurku yang berbahagia, banyak hal menarik yang perlu kita simak terkait dengan Sri Suhita. Sedulurku yang berbahagia, Sri Suhita merupakan putri dari pasangan Wikramawardhana dan Bredahadua atau Putri Brewirabumi. Karena sebelum menjabat sebagai raja, Sri Suhita yang dalam kronik Cina dari kuil Sampokong diberi nama Sukingta tersebut menjabat sebagai Bredaha III. Sementara itu, Bredaha I adalah istri Brewirabumi, yaitu Raja Dewi yang merupakan putri bungsu Raden Wijaya. Sesudah Wikramawardhana dan Tumapel meninggal saat terjadi bencana kelaparan, Suhita diangkat menjadi Raja Majapahit ke-6 dengan gelar Bathara Parameswara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Suhita adalah raja wanita Majapahit yang kedua sesudah Tribuana Wijaya Tunggadewi. Semasa menjalankan roda pemerintahan Majapahit, Sri Suhita didampingi oleh suaminya yang bernama Brayang Parameswara Ratnapangkaja di tahun 1429-1447. Menurut para raton, Ratnapangkaja yang memiliki nama asli Parameswara itu disebut Aji Ratnapangkaja. Ibu Ratnapangkaja bernama Surawardhani atau Bre Kahuripan yang masih merupakan adik Wikramawardhana. Sementara itu, ayah Ratnapangkaja adalah Raden Sumirat Bre Pandan Alas yang bergelar Rana Manggala. Negara Kertagama menyebutkan bahwa Surawardhani yang waktu itu belum menikah menjabat sebagai Bre Pawanuhan, sementara Bre Kahuripan saat itu dijabat oleh neneknya, yaitu Tribuana Wijaya Tunggadewi. Menurut para raton, sepeninggal Tribuana Wijaya Tunggadewi dan Surawardhani, jabatan Bre Kahuripan diwariskan kepada Ratnapangkaja. Ratnapangkaja memiliki 3 saudara perempuan, yaitu Bre Mataram, Bre Lasem, dan Bre Matahun. Uniknya, ketiga saudaranya itu dinikahi oleh ayah, anak, dan cucu, yaitu Wikramawardhana, Bre Tumapel, dan Bre Wengker. Bre Wengker memiliki putri bernama Bre Jagaraga
dan Bre Pajang dari istri lain. Kedua putri Bre Wengker kemudian menikah dengan Ratna Pangkaja. Silsilah ini kemudian menjadi semakin rumit manakala Ratna Pangkaja menikahi Sri Suhita yang merupakan putri Wikramawardhana. Dalam kepemimpinan Sri Suhita, setidaknya ada dua peristiwa penting yang layak untuk kita ketahui. Di antaranya adalah yang pertama, menjatuhkan hukuman mati kepada Bre Narapati. Di tahun 1433, Sri Suhita membalas kematian Bre Wirabumi dengan menghukum mati Bre Narapati dan dengan cara memenggal kepalanya. Berita ini dianggap masuk akal mengingat hubungan Bre Wirabumi dan Sri Suhita adalah sebagai kakek dan cucu. Peristiwa kedua adalah pengangkatan Arya Teja sebagai pemimpin masyarakat Cina di Tuban. Selain menjatuhkan hukuman mati pada Bre Narapati, Sri Suhita mengangkat Arya Teja yang dalam kronik Cina disebut dengan nama Gan Engcu sebagai pemimpin masyarakat Cina di Tuban. Sudah kita ketahui bahwa Arya Tejo atau Arya Teja adalah ayah dari Temenggung Wilwatikta atau kakek dari Raden Said yang semasa pemerintahan Jin Bun di Kasultanan Demak menjabat sebagai anggota Wali Songo dengan gelar Sunan Kalijogo. Sedulurku yang berbahagia, 10 tahun setelah Ratna Pangkaja meninggal, Sri Suhita meninggal juga di tahun 1447. Pasangan suami istri itu dicandikan bersama di Singajaya. Kedudukan Sri Suhita sebagai Raja Majapahit digantikan oleh adik tirinya Dyah Kertawijaya karena Sri Suhita tidak memiliki putra mahkota.